Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila. Innallaha yuhibbun tuhibbul zamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja menyimak Dongeng Aki ini, masih tetap permintaan peperenian Aki akan dipakai katanya. Nah sekarang Aki ini musim hajatan. Ya musim hajat yang banyak itulah. Musim hajat di mana-mana juga ada ya. Musim hajatan biasa karena kita itu dianggap tukang cuap-cuap, maka suka diminta menyambut atas nama tuan rumah. Menyambut tamu khususnya pada hajatan-hajatan. Tapi kadang-kadang saya suka diminta juga menyambut di orang yang meninggal. Takziah begitu ya. Oh iya, sama saja. Baik, saya mohon diurai lagi tentang konsep 5 anu ku Aki sok sering disebut-sebut. Oh begini. Kita itu zaman sekarang itu tidak usah panjang-panjang sambutan itu ya. Karena zaman modern dan diketawain orang kalau terpanjang-panjang itu. Panjang juga kalau menarik masih mending. Sudah panjang ngayayai nunutan. Ini begini. Jadi konsep 5 itu khususnya adalah untuk hajatan-hajatan. Sedangkan untuk di orang meninggal itu 4 ang. Ang itu NG. Jadi yang mungkin ya di logat-logat Jawa atau di tempat lain ini tidak dibiasakan begitu. Yang pertama, ang yang pertama itu adalah nguningakeun. Nguningakeun itu meninformasikan, mempermaklumkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi pagi kami telah menikahkan anak kami, Nyi Asniah ke Jang Asnaib. Alhamdulillah telah lancar dan sekarang telah sah menjadi suami istri. Itu saja cukup. Ya kalau mau ditambah lah macam-macam bisa dengan guyonan-guyonan tapi yang menyegarkan. Karena apa? Karena ini tamu sudah banyak. Kalau tamu sudah banyak apalagi di resepsi, mereka sudah tidak mendengarkan lagi pidato. Kalau pidatonya kurang menarik, wah dia bisa resah begitu ya. Itu tentang nguningakeun. Silakan aja nguningakeun. Di tempat meninggal juga tetap yang pertama angnya adalah nguningakeun. Parantos mulih kajati mulang kasa telah pulang ke rahmatullah, yaitu Anu bin Anu berusia sekian. Itu nguningakeunnya yang pertama itu seperti itu saja. Itu yang pertama ya. Ang yang kedua nganuhunkeun. Nganuhunkeun angkan mimitina. Nganuhunkeun itu adalah berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Ibu telah jauh dijugjug anggang di teang, tebih disungsi begitulah menghadiri undangan kami atau apalah disebut ya. Mengora langkah, membuang waktu itu dalam bahasa Indonesia. Yang kedua berterima kasihlah. Kepada siapa? Kemudian terima kasih kita diakhiri dengan segala kebaikan ibu dan bapak tidak bisa kami mengembalikannya kecuali kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan bapak dan ibu dibalas dengan berlipat ganda. Seperti itu ang yang kedua ya. Itu ang yang kedua. Ang yang ketiga adalah ngamaafkeun. Nah, ngemaafkan itu adalah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan ini, banyak kesalahan, banyak kekurangan
ya, katual, katoel, kadupak, kalumpak, kadupak, begitu kalau dalam bahasa Sunda. Kalau di dalam takziah itu ngamaafkeun teh nyuhunkeun dimaafkeun begitu kepada siapa? Yaitu yang meninggal itu, minta dimaafkan dari segala kesalahan. Bolehlah ditambah dengan bahasa-bahasa maklum jalma ngancik dina hiji perkara, tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, sadetik ganti sajam roboh. Itu bisa saja, gak apa-apa. Walaupun bahasa itu adalah bahasa budaya, tapi diceritakan di dalam yang meninggal dunia sama saja. Kan yang ngomong juga sempat itu sudah budaya begitu. Toh kita tidak menyalahi ya. Itu yang ketiga, memaafkan. Jadi sekali lagi nguningakeun, nganuhunkeun, katilu ngamaafkeun. Nu kaopat mah ngadoakeun. Nu kaopat teh ngadoakeun. Jadi kita mari doakan pengantin yang telah kauntun tipung katamang beas katali asih ngajadi, ayang-ayang gung kabale nyungcung, dangdeng kagapura ageng, mudah-mudahan sing panjang yuswana, kunjung usahana, parak rezekina, tebih balaina, ginanjar salalamina dari ayat dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak panjang itu, tidak semenit juga tidak. Jadi kalau kita membahas 5 poin, itu paling juga adalah 5 menit begitu. Ya, jadi tidak ngayayai tapi bahasanya menarik. Nah, yang terakhir adalah ngahaturkeun. Nah, kalau ngahaturkeun ini di takziah yang meninggal itu tidak ada. Ya. Jadi ngahaturkeun ini adalah setelah ngadoakeun, setelah nganuhunkeun, setelah ngamaafkeun, setelah nguningakeun mangga ngahaturanan. Tapi orang Sunda suka nyebut manganya ngakeun ieu naon jamuan ala kadarna. Jangan disebut ala kadarnya. Itu sebetulnya akhirnya dari dulu tidak suka nyebut ala kadarnya. Karena apa? Karena mungkin kita itu sudah segitu kemampuannya. Kita sebutkan saja bahwa kemampuan kami itu adalah hanya segini, mohon diterima. Kalau maaf lagi di situ kalau memang tidak sesuai makanannya, hidangannya dan lain sebagainya. Itu saja sebetulnya pidato dalam sekali lagi ya, kalau di dalam takziah tidak ada mangga ngahaturkeun ieu mayit tidak ada, atau ngahaturkeun kayak bade urang mencit dinanya ge osok gitu ya, nyusur tanah segala macam jangan disebut di situ. Tapi kalau di hajatan mangga nyangakeun itu adalah hal yang biasa aki pakai. Kan namanya juga nanyakeun ge karena pepernian aki. Syukur dipakai mah teh mah kajeun. Jadi konsepnya adalah setelah bubukan. Setelah bubukan kan biasa heula lah yang disebut kalau di perkawinan ya. Naon teh alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah, artinya adalah menghalalkan nikah dan mengharamkan sifah. Sifah itu adalah kumpul kebo. Itu tahu sholawat itu yang pertama tidak masuk pada karena orang beda-beda, mungkin di agama lain sholawatnya bagaimana kita juga tidak tahu. Tapi yang penting yang 5 ang itu tetap di mana-mana pun akan sama. Khususnya untuk di hajatan. Nguningakeun, mempermalukan, menginformasikan, 2 nganuhunkeun, ucapan terima kasih atas kehadirannya, atas bantuannya ya. Yang ketiga, ngamaafkeun, mohon maaf apabila kekurangan di dalam penerimaan. Yang keempat adalah ngadoakeun. Mudah-mudahan, nah kalau ini kan semua bisa. Dan yang kelima adalah ngahaturkeun, mempersilahkan hidangan kita untuk dimakan oleh mereka. Tutup aja dengan segitu ya. Ya penutupnya kan biasa ada yang pantun dan lain sebagainya, silahkan itu lebih bermakna kepada situasi kegembiraan. Eta teh. Jadi lamun pidato teh urang teh bahwa ilmu dapat, pemahaman dapat, tapi juga bahagia dapat. Ya, begitulah. Dan itu dicari namanya. Yang terakhir itu
siapa nama, misalnya kalau pengantenan itu siapa nanya namanya, misalnya suaminya istrinya Imas, suaminya Dadi gitu misalnya, ke Cikeas naik bendi terusnya ke Pangandaran, Neng Imas dengan Kang Dadi nanti malam jot-jotan gitu. Itu di wassalamualaikum lah sudah, itu mah itu variasi daripada pidato itu. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.